Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita pada malam ini, sampai pada akhirnya membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, dan membawa kehidupan kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan, segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan. Firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan, yaitu surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kita masih berada pada ayat yang ke-19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan, suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya suami-suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Supaya saya sebagai suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Amin. Tentang hal mengasihi istri, suami-suami dapat belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Puji Tuhan, haleluya. Tentang hal mengasihi istri-istri, suami-suami dapat belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan ayat 29, silakan. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan, terus. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Terus. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Terus. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Dinyatakan sebanyak 2 kali. 1, Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. 2, Efesus 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Sekarang kita kembali memperhatikan bagian yang pertama ayat 25 sampai 27. Baca kembali 25 sampai 27. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terima kasih. Suami mengasihi istrinya. Di dalam hal mengasihi, suami mengasihi, di dalam hal suami mengasihi istrinya, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dengan jalan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dengan jalan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Puji Tuhan. Pendeknya, kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidang jemaat. Ya, kasih Kristus terhadap sidangnya yang dibuktikan dengan korbannya. Yang dibuktikan dengan korbannya. Jadi kasih seorang suami kepada istrinya sama seperti Kristus mengasihi sidangnya yang dibuktikan dengan korbannya. Jadi kasih itu tidak hanya terucap di dalam mulut, tetapi harus dibuktikan dengan sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Pendeknya, kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya yang dibuktikan dengan korbannya. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Loncat ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Terus, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. ya terus, Sebab ada tertulis, Ya. kuduslah kamu sebab aku kudus. ya, puji Tuhan. 18-19. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, Terus, bukan pula dengan perak atau emas, terus, melainkan dengan darah yang mahal, Ya. yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak puji bercacat. Tuhan. Haleluya. Saudaraku, penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus atau darah salib Kristus selanjutnya membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Saya ulangi loh saudaraku ya. Penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus atau darah salib Kristus selanjutnya membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Amin. Fakta yang nyata bahwasanya Tuhan sangat mendambakan sidangnya untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan, supaya akhirnya menjadi pasangan yang seimbang. Supaya pada akhirnya menjadi pasangan yang seimbang. Sidang jemaat menjadi pasangan yang seimbang dengan Kristus sebagai kepala gereja dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Jadi korban Kristus itu membawa kita kepada sebuah pengudusan, saudaraku, untuk menjadi sama dengan Dia. Menjadi pasangan yang seimbang dengan Dia. Amin, saudaraku. Kita kembali memperhatikan Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Puji Tuhan, alangkah indahnya kalau betul-betul kasih Kristus itu menghiasi ruang-ruang hati kita masing-masing. Tidak terdapat kepalsuan-kepalsuan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Itu sebuah korban yang berkenan, sebuah korban yang menyukakan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 25 sampai 26, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu, Ya. sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Terus. dan telah menyerahkan dirinya baginya, terus, untuk menguruskannya sesudah Ia menyucikannya Ya. dan memandikannya dengan air dan firman. puji Tuhan. Tujuan dari pengorbanan Kristus bagi sidangnya ialah untuk menguduskan sidangnya sesudah disucikan, tentu sesudah disucikan atau dimandikan dengan air dan firman. Kemudian di sini kembali dikatakan tentang tujuan dari pengorbanan Kristus bagi sidangnya ialah untuk menguduskan sidangnya, tentu sesudah disucikan atau dimandikan dengan air dan firman Allah. Amin. Berarti untuk mengalami penyucian, saudaraku, dibutuhkan air firman yang limpah. Sebab tiadalah mungkin hidup ini mengalami penyucian hanya dengan menyampaikan satu atau dua ayat firman Allah yang kita terima. Amin, saudaraku. Mari kita melihat wujud dari air firman yang limpah. Mari kita melihat wujud dari air firman yang limpah di dalam Wahyu 22 ayat 1. Di dalam Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Puji Tuhan, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Ia menunjukkan kepadaku Ya. sungai air kehidupan Ya. yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Puji Tuhan. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Puji Tuhan. Inilah yang disebut dengan air firman yang limpah. Inilah yang disebut dengan air firman yang limpah. Puji Tuhan. Tentang sungai air, tentang strip pertama sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah, disebut juga dengan Injil keselamatan atau Injil kerajaan. Sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah disebut juga dengan Injil keselamatan atau Injil kerajaan. Hal ini telah disampaikan pada minggu yang lalu. Amin. Hal ini telah disampaikan pada minggu yang lalu. Doa saya kiranya hal itu menjadi berkat bagi kita semua. Sebab firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang tentang
Strip yang kedua, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta anak domba. Yang pertama mengalir keluar dari tahta Allah, sekarang mengalir keluar dari tahta anak domba. Mengalir keluar dari tahta anak domba. Hal ini disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Hal ini disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Biarlah kiranya kita diberkati melalui cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini, sebagaimana pada minggu yang lalu kita telah diberkati lewat pemberitaan firman tentang Injil keselamatan atau disebut juga dengan Injil kerajaan. Amin. Kita lihat lebih jauh tentang cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, Injil yang tertutup berarti belum terbuka rahasia firman-Nya, terus makanya tertutup untuk Ya. mereka yang akan Ya. binasa. Itu bagian dari orang-orang yang akan binasa. Puji Tuhan. Terus Yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. puji Tuhan. Singkatnya, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu adalah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu adalah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, atau firman yang dibukakan rahasianya, atau firman yang dibukakan rahasianya. Puji Tuhan. Saudara, kita harus menghormati, kita harus menjunjung tinggi pembukaan firman Allah lebih dari segalanya, supaya kita jangan binasa. Sebab Injil yang tertutup berlaku bagi mereka, yakni orang-orang yang akan binasa. Mari kita menghormati dan menjunjung tinggi pembukaan rahasia firman Allah lebih dari segala-galanya. Sebab itu merupakan jaminan keselamatan. Sedangkan Injil yang tertutup itu merupakan bagian dari orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi tentu kita semua tidak menghendaki kebinasaan dari kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh. Mazmur 119 ayat 130. Ini ayat yang seringkali juga kita perhatikan, namun biarlah kiranya menjadi puji Tuhan, menjadi suaraku berkat bagi kita semua. 119 ayat 130, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Bila tersingkap, Ya. firman-firman-Mu memberi terang. Ya, memberi terang, terus Memberi pengertian kepada 2, orang memberi bodoh. pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku, jika terjadi pembukaan firman Allah, akan memberi dua hal. Tetapi yang pasti, satu dari dua hal tersebut ialah memberi terang. Amin. Yang pasti, satu dari dua hal tersebut ialah memberi terang. Artinya, terlepas atau dilepaskan dari gelapnya dosa. Puji Tuhan, memberi terang berarti berkuasa untuk melepaskan kita dari kegelapan dosa. Amin, saudaraku. Prakteknya tidak ada lagi dosa yang disembunyikan di lahir batin. Praktek kehidupan sehari-hari tidak ada lagi dosa yang disembunyikan, baik lahir maupun di dalam batin manusia dalam ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah katakan, kiranya ruang-ruang hati kita ini diisi oleh kasih mempelai. Sebab itu, kalau kita datang dengan hati yang limpah dengan kasih mempelai, maka apapun yang kita persembahkan berkenan, menyukakan hati Tuhan sesuai dengan Efesus pasal 2. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan kita bodoh, jangan sia-siakan hidup dan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya, karena sesuatu yang merugikan kita. Sesuatu yang merugikan itu bisa saja sesuatu yang masih ada tersirat hal-hal yang tak suci di dalam hati dan pikiran. Itu sangat merugikan sekali sebetulnya. Jangan mau dirugikan oleh hal-hal yang tak suci.
Tapi marilah kita senangkan hati Tuhan lewat kasih mempelai. Amin. 2 Korintus 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita kembali memperhatikan 2 Korintus 4 tadi, namun pembacaan dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Ya. Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami Ya, beritakan, bukan diri kami yang kami beritakan, terus tetapi Yesus Kristus Ya. sebagai Tuhan, Ya. dan diri kami sebagai hamba-hambamu karena kehendak Yesus. Ayat yang ke-6 terus Sebab Allah telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. dari dalam gelap akan terbit terang. Terus Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Iya. supaya kita beroleh terang Iya. dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. puji Tuhan. Haleluya. Dari apa yang sudah dibaca ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang pribadi Rasul Paulus sibuk di dalam hal memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Rasul Paulus sibuk di dalam hal memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yakni firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Pendeknya Rasul Paulus tidak sibuk membesarkan dirinya, tidak sibuk membesarkan perkara-perkara lahiriah lainnya. Selain hanya memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman yang dibukakan. Rasul Paulus sibuk, saudaraku, di dalam hal memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Amin, saudaraku. Rasul Paulus tidak sibuk membesarkan dirinya, tidak sibuk membesarkan perkara-perkara lahiriah lainnya, selain hanya membesarkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman yang dibukakan. Sekarang tulis saja, kuasa dari pembukaan firman. Kuasa dari pembukaan firman ialah dari dalam gelap akan terbit terang. Kuasa dari pembukaan firman Allah ialah dari dalam gelap akan terbit terang. Jelas hal ini menunjuk bintang-bintang di cakrawala. Amin. Puji Tuhan. Daniel 12. Daniel 12. Ayat yang ketiga. Ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Jelas hal itu menunjuk bintang-bintang di cakrawala, di langit. Puji Tuhan. Haleluya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang-orang bijaksana Ya. akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Terus. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Orang-orang bijaksana sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Kegunaannya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Puji Tuhan. Tugas dari orang bijaksana atau bintang-bintang di cakrawala menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu tugas dari orang-orang bijaksana. Itulah tugas dari bintang-bintang di cakrawala. Amin. Jadilah bintang-bintang di cakrawala. Tugas kita untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bukan saja lewat perkataan, tapi dari sikap dan perbuatan kita. Gerak-gerik sekecil apapun. Supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26. Ayat 13 sampai 14 terlebih dahulu. Tadi, dari dalam gelap terbitlah terang. Jelas hal itu menunjuk bintang-bintang di cakrawala. Itulah orang-orang bijaksana. Tugas mereka, tugas dari guru-guru kebenaran, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menuntun banyak orang kepada kebenaran.
Jadilah bintang-bintang di cakrawala. Puji Tuhan. Jangan sibuk memikirkan yang ada ini. Jangan sibuk memikirkan hati masing-masing. Jadilah bintang-bintang di cakrawala. Puji Tuhan. Mari kita lihat bintang-bintang. Contoh bintang di cakrawala. Mari kita lihat contoh bintang di cakrawala. Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26. Ayat 13 sampai dengan 14 terlebih dahulu. Sebelum lanjut kita membaca sampai ayat 18. 13, 14 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Boleh baca 12. Ya. Dan dalam keadaan demikian, Ya. ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala Ya. sedang dalam perjalanan ke Damsyik, Terus. tiba-tiba ya Raja Agripa, Iya, ini pembelaannya diajak di hadapan Raja Agripa. Terus. pada tengah hari bolong, Ya. aku melihat di tengah jalan itu Iya. cahaya yang lebih terang Oh, daripada cahaya matahari, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Terus. turun dari langit Iya. kepada aku Iya. dan teman-teman seperjalanan. Kita lihat lebih jauh tentang cahaya ini. Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah. Iya. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku Iya. dalam bahasa Ibrani, Iya, apa? Saulus, Saulus, Saulus. mengapa engkau menganiaya aku? Iya. Sukar bagimu menengadah ke galah rangsang. Terima kasih. Saudaraku, singkatnya dari apa yang sudah kita baca ini adalah Yesus Kristus yang disalibkan adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan tadi di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-3 sampai ke ayat yang 4, di mana ayat yang keempat dan ayat yang kelima Rasul Paulus sibuk di dalam hal memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dia tidak sibuk memberitakan dirinya, dia tidak sibuk membesarkan manusiawinya, dia tidak sibuk membesarkan perkara-perkara lahiriah selain pribadi Yesus yang disalibkan. Dialah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amin, saudaraku. Yesus Kristus yang disalibkan itu merupakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 15 sampai 18. Puji Tuhan, apakah benar kuasa dari pembukaan firman itu dari dalam gelap akan terbit terang? Mari kita buktikan. Ayat 15. Tetapi aku menjawab, Ya. siapa engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Kata Tuhan, Jawab Tuhan. akulah Yesus yang kau aniaya. Puji Tuhan. Ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah, Ya. berdirilah. Ya. Aku menampakkan diri kepadamu Terus. untuk menetapkan engkau Ya. menjadi pelayan, Menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, tentang segala sesuatu yang dia lihat pada saat itu. Terus. dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Dan tentang apa yang akan diperlihatkan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Terus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa Ya. ini, dan Diasingkan dari bangsa-bangsa lain. dari bangsa-bangsa. Itulah kafir Israel. Terus. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka Terus. untuk membuka mata mereka, Ya. supaya mereka berbalik dari kegelapan Terus. kepada terang, Ya. dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan. Lihat kuasa dari pembukaan firman Allah. Dalam kurung cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 1. Paulus menerima jabatan rasul. Paulus menerima jabatan rasul. 2. Paulus diasingkan dari bangsa-bangsa. Itulah Israel dan kafir. Kita ini bangsa kafir, bukan Israel. Kita ini hanya Israel rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, kuasa dari pembukaan firman Allah ialah dari dalam gelap terbitlah terang. Puji Tuhan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Itu kuasa dari pembukaan firman. Sebab itu, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, marilah kita menghormati dan menjunjung tinggi pembukaan firman lebih dari segala-galanya. Lebih dari yang ada ini. Sebab telah nyata dan terbukti bahwa
kuasa dari pembukaan firman Allah. Dari dalam gelap terbitlah terang. Akhirnya Rasul Paulus yang dulu tinggal dalam kegelapan dijadikan bintang-bintang di langit. Sebagai orang yang bijaksana, tugasnya adalah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ini merupakan tugas yang mulia, yang tidak boleh dianggap enteng. Sebab itu tadi saya sudah katakan, jangan sibuk hanya untuk mengasihi daging. Mari, pikirkanlah apa yang Tuhan sudah nyatakan ini lewat pembukaan firman bagi kita sekalian ya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Baik, dua hal tadi. Di mana tadi Rasul Paulus menerima jabatan Rasul. Paulus menerima jabatan Rasul. Dua, Paulus diasingkan dari bangsa. Itulah Israel dan kafir. Bangsa-bangsa Israel dan kafir. Tentang Paulus menerima jabatan Rasul, perlu untuk kita simak ya. Perlu untuk kita simak. Jabatan Rasul yang telah diterima oleh Paulus, yang pada akhirnya dia dijadikan sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Itulah orang bijaksana, tugasnya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Puji Tuhan, suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa yang harus kita junjung tinggi. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ya. Itulah sebabnya Ya. ini Paulus. Orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa kafir. Kita bukan orang Yahudi, kita ini merupakan bangsa kafir. Namun oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengalami panggilan Tuhan. Ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Ya. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Ya. Yesus. Ya. Untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 1 ini berbicara tentang tawanan roh, biar kita semua terikat dengan ibadah dan pelayanan ini. Amin. Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan Ya. kasih karunia Allah Ya. yang dipercayakan kepadaku Ya. karena kamu. Apa itu? Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan Iya. kepadaku Iya. dalam wahyu, Iya. seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Puji Tuhan, kepada Rasul Paulus dinyatakan suatu wahyu atau karunia tentang rahasia kerajaan sorga, menunjukkan bahwa Paulus telah menerima jabatan rasul dari Tuhan. Paulus telah menerima jabatan rasul dari Tuhan. Apa buktinya? Kepada Rasul Paulus dinyatakan suatu wahyu atau dikaruniakan rahasia tentang kerajaan surga. Saudara, itu suatu kemurahan. Kalau wahyu atau rahasia kerajaan surga dikaruniakan kepada kita lewat pembukaan firman, itu kemurahan dari Tuhan. Karena sampai pada saat ini tidak ada seorang pun yang dapat naik ke surga selain Dia yang pernah turun ke dalam dunia orang mati. Itulah pribadi Yesus, anak Allah. Jadi sampai hari ini kita belum melihat seperti apa suasana surga secara kasat mata. Tetapi kalau hari ini kita boleh menikmati pembukaan rahasia firman, dikaruniakan wahyu, dikaruniakan pembukaan rahasia firman tentang kerajaan surga. Itu kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kehidupan dari gereja Tuhan harus sungguh-sungguh menghargai jabatan rasul. Jangan lagi ada di antara kita beribadah hanya karena ikut-ikutan. Tetapi kita harus beribadah dengan betul-betul menghargai jabatan rasul. Jangan kita berlagu munafik, tapi betul-betul menghargai jabatan rasul. Supaya kita boleh melihat rahasia tentang kerajaan surga. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Berarti gereja Tuhan sekali lagi harus belajar untuk menghargai jabatan kerasulan supaya kita memperoleh hikmat, yaitu rahasia tentang kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Apabila
kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya. Ya, boleh baca ayat 3 sampai 4? Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Kepada- Itu menunjukkan bahwa Paulus telah menerima jabatan rasul, terus Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. ditulis di atas. Berarti pada pasal yang pertama, bukan pada pasal yang ketiga. Pada pasal pertama ditulis dengan singkat soal rahasia kerajaan sorga, soal wahyu, hikmat, pengertian tentang rahasia kerajaan sorga. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, Ya. kamu dapat mengetahui daripadanya Ya. pengertianku akan Ya. rahasia Kristus. Sebab itu mari dengan sungguh-sungguh kita menghargai jabatan rasul, supaya kita memperoleh pengertian tentang rahasia kerajaan surga sebagaimana telah dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Puji Tuhan. Mari, Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Boleh baca ayat 15 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya, terus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu Ya. dalam Tuhan Yesus Ya. dan tentang kasihmu Terus? terhadap semua orang kudus, Terus aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat di Efesus ini. Terus Dan aku selalu mengingat kamu dalam Ya. doaku ya, dan meminta kepada Allah Tuhan Ya. kita Yesus Kristus. ya lihat yang dimaksud dengan wahyu, puji Tuhan, atau hikmat Allah. Terus Yaitu Bapa yang mulia itu, terus supaya ia Nah. memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, terus untuk mengenal dia dengan benar, terus dan supaya ia menjadikan mata hatimu ya, terang, ya, agar kamu mengerti terus pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, terus betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. puji Tuhan. Oleh karena roh hikmat dan wahyu, sidang jemaat di Efesus, satu, mengenal dia dengan benar. Oleh karena roh hikmat dan wahyu, maka sidang jemaat di Efesus memperoleh pengertian tentang satu, mengenal dia dengan benar. Mengenal dia dengan benar. Sebab itu kalau kita datang beribadah tanpa pengertian yang benar, kita tidak akan pernah dapat menyukakan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh karena roh hikmat dan wahyu itu, sidang jemaat di Efesus memperoleh pengertian sehingga mereka boleh mengenal dia dengan benar. Berarti dewasa sama dengan dewasa rohani. Kalau mengenal Tuhan dengan benar sama artinya dewasa rohani. Berarti layak menjadi mempelai Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar sama dengan dewasa rohani. Kalau kanak-kanak tidak mengenal Tuhan dengan benar, puji Tuhan. Kalau kanak-kanak rohani tidak mengenal Tuhan dengan benar, puji Tuhan. Sebab itu sangat disayangkan sekali kalau gereja Tuhan hanya mengenal Tuhan sebatas berkat-berkat yang dia terima, itu belum mengenal dengan benar. Kalau hanya mencari Tuhan hanya sebatas berkat-berkat, berarti belum mengenal Tuhan dengan benar. Mencari Tuhan hanya karena sebatas mukjizat, semacam mukjizat 5 roti 2 ikan, berarti belum mengenal Tuhan dengan benar. Belum dewasa. Tetapi di sini, karena pengertian yang dimiliki oleh sidang jemaat di Efesus lewat roh hikmat dan wahyu, akhirnya sidang jemaat di Efesus, satu, mengenal dia dengan benar sama dengan dewasa rohani, berarti layak menjadi mempelai Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dewasa rohani itu mempelai Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, menjadi pasangan yang seimbang, sejoli, menjadi penopang yang baik untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. 2. Menjadikan mata hati sidang di Efesus, sidang jemaat di Efesus terang. Menjadikan mata hati sidang jemaat di Efesus terang. Puji Tuhan. Kegunaannya
Keuntungannya, kalau mata hati kita sudah terang, keuntungannya mengerti tentang pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ulangi dulu baca ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, terus? Dan supaya ia menjadikan mata hati Ya, terang. menjadikan mata hati dari sidang jemaat di Efesus terang. Kalau mata hati kita terang, kegunaannya terus? Agar kamu mengerti Ya. pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya, terus? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Ya. bagi orang-orang kudus. Terima kasih. Terus ayat 19? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Ya. sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Menjadikan mata hati dari sidang jemaat di Efesus terang. Keuntungannya, kalau mata hati terang, keuntungannya supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita mengerti tentang pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Puji Tuhan, kita semua telah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan itu? Kalau dalam panggilan itu kita hanya berharap sebatas diberkati, sebatas dimujizat, mujizat ya berarti belum mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tetapi yang pasti, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya ada dua. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu yang pertama. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, kemuliaan. Yang pertama, yang pasti dipercaya Tuhan nyatakan kemuliaan. Kalau berbicara tentang kemuliaan, kalau kemuliaan itu menjadi bagian kita, berarti sama dengan kesempurnaan itu merupakan kesempurnaan dari mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kemuliaan, kalau bagian kita adalah kemuliaan Tuhan, itu berbicara tentang kesempurnaan dari mempelai Tuhan. Haleluya. Jadi pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita tidak hanya sebatas diberkati dan mukjizat secara lahiriah. Tapi lebih daripada itu. Yang pertama adalah, saudaraku, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi yang pertama itu kemuliaan. Yang menjadi bagian kita adalah kemuliaan yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Itu sama dengan kesempurnaan dari mempelai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Saudaraku, salib Kristus adalah kekuatan Allah. Itu juga merupakan kekuatan kita semua. Sehingga kita memiliki kuasa. Apa buktinya? Saat kita memikul salib atau mengikuti jejak Yesus yang berdarah itu, seketika itu juga semua dosa rontok. Itu kuasa dari salib Kristus. Itulah kekuatan dari salib Allah. Salib Kristus. Itulah kekuatan Allah. Seketika itu juga berkuasa terhadap dosa. Jadi apabila kita mengikuti jejak Kristus, tapak-tapak salib, tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu dengan benar, dosa rontok seketika itu juga. Puji Tuhan. Inilah pengharapan yang terkandung dari panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah pengharapan yang dikandung oleh panggilan Tuhan itu di dalam diri kita masing-masing. Bagian kita kemuliaan, berbicara tentang kesempurnaan dari mempelai Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah kuasa dari kekuatan salib. Berkuasa untuk merontok
merontokkan dosa-dosa. Seketika itu juga. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kita melangkah sesuai ketetapan firman Tuhan yang juga disebut dengan berjalan sesuai dengan via dolorosa, mengikuti langkah-langkah salib. Dosa rontok seketika itu juga. Itulah kuasa. Yang kedua, kuasa. Kandungan dari panggilan, pengharapan yang dikandung dalam panggilan. Yang kedua, kuasa dari kekuatan salib. Dosa rontok seketika itu juga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita bersyukur. Biarlah kiranya kita senantiasa menyangkal diri, memikul salib, berkuasa untuk merontokkan semua dosa-dosa dalam setiap langkah-langkah yang kita jalankan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian tentang Paulus diasingkan dari bangsa-bangsa. Tentang Paulus tadi sudah kita lihat ya. Dari dalam gelap terbitlah terang, itulah pribadi Rasul Paulus yang menjadikan dia, Tuhan jadikan dia sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala atau orang bijaksana, tugasnya menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tentang Paulus diasingkan dari bangsa-bangsa, dalam kurung kafir dan Israel. Kita kembali membaca Kisah Rasul 26. Kita kembali membaca Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ya. Aku menampakkan diri kepadamu Iya. untuk menetapkan engkau Ya. menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku Ya. dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Terus Aku akan mengasingkan engkau dari Ya. bangsa ini Rasul dan dari Paulus bangsa-bangsa lain, diasingkan dari bangsa-bangsa kafir dan Israel. Terus dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. puji Tuhan. Rasul Paulus diasingkan berarti ditetapkan menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang ia lihat dari Tuhan. B. Tentang yang akan Tuhan perlihatkan nanti atau masa yang akan datang. Amin, saudaraku. Rasul Paulus diasingkan berarti ia ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan dan saksi tentang tentang segala sesuatu yang ia lihat dari Tuhan. B. Tentang yang akan Tuhan perlihatkan kepada dia nanti, masa yang akan datang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lewat pembukaan firman Tuhan ini, Tuhan perlihatkan segala sesuatu di masa sekarang kepada kita semua. Tuhan memperlihatkan segala sesuatu kepada kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lewat, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, lewat pembukaan firman Tuhan, Tuhan menyatakan segala sesuatunya, Tuhan memperlihatkan segala sesuatunya tentang apa saja untuk masa sekarang. Demi kebaikan kita untuk masa sekarang. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga B. Tuhan tentang yang Tuhan akan B. Tentang apa yang akan Tuhan perlihatkan kepada dia nanti. Itu berbicara tentang masa yang akan datang. Berarti lewat pembukaan firman, roh hikmat dan wahyu, pembukaan firman rahasia kerajaan surga, Tuhan perlihatkan kepada kita tentang masa yang akan datang. Asal saja kita dengan tekun di tengah-tengah kita menjalankan ibadah dan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sabar dan setia menantikannya. Maka segala sesuatu yang di masa yang akan datang, semuanya itu akan diperlihatkan oleh Tuhan. Masa depan diperlihatkan kepada kita semua. Sebetulnya malam ini Tuhan sudah memperlihatkan masa depan kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur. Kita selalu berdoa. Supaya kiranya Tuhan terus bukakan firman-Nya bagi kita semua. Tentunya bukan hanya berdoa. Kita buktikan bahwa kita juga menghargai jabatan kerasulan. Supaya Tuhan beri pengertian. Roh hikmat dan wahyu. Tentang rahasia kerajaan surga. Termasuk tentang masa depan kita. Cerah. Indah bersama dengan Tuhan.
bahagia bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18. Untuk membuka mata mereka, Ya. supaya mereka berbalik dari kegelapan Ya. kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, Ya. supaya mereka oleh iman mereka kepadaku Ya. memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuan Tuhan memperlihatkan masa sekarang dan masa yang akan datang untuk membuka mata mereka. Sama artinya mencelikkan mata rohani kita masing-masing. Kalau mata rohani kita sudah tercelik, maka kita akan melihat, maka kita akan bertindak dengan 3 hal. 1, berbalik dari kegelapan kepada terang. Kalau mata kita sudah tercelik, keuntungannya 1, kita berbalik dari kegelapan kepada terang. Amin. Bukankah saat ini kita berada dalam terang yang ajaib lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini? Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa mata hati kita, mata rohani kita sudah tercelik. Sudah tercelik. Puji Tuhan. 2, berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Berbalik dari kuasa iblis kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita dengan tegas meninggalkan kejahatan, dosa kejahatan, dengan tegas meninggalkan dosa kenajisan, menunjukkan bahwa mata hati kita sudah tercelik. Kalau masih berada dalam gelapnya dosa, masih menikmati kejahatan dan kenajisan, kemunafikan, kefasikan yang lain, menunjukkan bahwa mata rohaninya belum tercelik. Dia belum memiliki mata rohani. Ia belum tercelik. Ia belum memiliki mata rohani. Tapi kalau kita memiliki mata rohani, tercelik, dapat melihat antara yang baik yang tidak baik, berarti kita memiliki ketekasan untuk meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala kenajisan, meninggalkan segala kemunafikan, meninggalkan segala kefasikan yang terjadi ini. Tiadalah mungkin dosa kejahatan dan dosa kenajisan yang terselubung itu lebih indah dari kasih mempelai. Tiadalah mungkin. Nah, semoga dengan pernyataan ini kita tercelik. Sama artinya memiliki mata rohani. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Puji Tuhan. Supaya memperoleh pengampunan dosa dengan tindakan iman dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Yang ketiga, supaya kita memperoleh pengampunan oleh iman kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau kita sudah tercelik, maka kita datang kepada Tuhan dengan iman supaya memperoleh pengampunan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai pada akhirnya orang-orang yang diampuni itu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Akhirnya begitu. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik kepada kita? Tuhan nyatakan isi hatinya kepada kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi sudah sangat jelas, kita amatlah membutuhkan pembukaan firman. Kuasanya dari dalam gelap terbitlah terang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi
semata-mata bukan slogan. Kalau saya mengatakan kita membutuhkan pembukaan firman, tapi betul-betul kita sangat membutuhkan pembukaan firman. Karena pembukaan firman berkuasa. Kuasanya adalah dari dalam gelap terbitlah terang. Kiranya kita semua dijadikan sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Menjadi orang-orang yang bijaksana, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya kira memang kita juga tidak boleh lagi egois mulai dari sekarang. Tidak hanya memikirkan kepentingan, keinginan daging semata, kesenangan daging semata, supaya kita betul-betul dijadikan oleh Tuhan sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala, sebagai orang-orang yang bijaksana. Tugasnya adalah untuk menuntun orang banyak kepada kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya sangat berharap sekali mulai dari detik ini. Kita buktikan di hadapan Tuhan, tiba di rumah kita buktikan, tiba di mana saja berada, buktikan terus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat terakhir, ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya, Sebab itu ya Raja Agripa, ya, kepada penglihatan yang dari surga itu Ya. tidak pernah aku tidak taat. Rasul Paulus berkata, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Puji Tuhan. Jadi ciri-ciri bintang-bintang yang bercahaya di langit adalah taat. Apa tugas bintang-bintang yang bercahaya di langit? Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Apa yang biarlah kiranya kita menjadi taat terhadap apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jangan lagi mengasihi diri. Jangan sibuk lagi mencari kesenangan untuk daging. Amin, saudaraku. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Haleluya. Mari kita taat kepada pembukaan firman. Taat bahwa kita dijadikan sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Yang memang tugasnya untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sambil berpegang kepada firman kehidupan. Sama seperti dalam Filipi pasal yang kedua. Juga harus taat di dalam hal mengerjakan keselamatannya. Boleh ayat terakhir sekali? Filipi. Supaya langsung kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Taat. Sebagai bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala harus taat. Terus? Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat terus. Karena itu tetaplah Ya. kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Taat berarti mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar terhadap dosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Terus, Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. ya, takut akan Tuhan itu bukan saja di depan orang, tapi tidak dilihat orang pun harus takut akan Tuhan. Terlalu banyak saya lihat orang-orang Kristen memperbaiki kelakuannya saat dilihat oleh orang lain. Tetapi di belakang tidak seperti itu. Tetapi orang yang taat, dia harus mengerjakan keselamatannya itu dengan takut dan gentar. Saat di belakang dan saat dilihat oleh orang lain, saat di belakang orang lain, tetap takut dan gentar. Itu orang yang taat. Terus,
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemudian memiliki kemauan maupun pekerjaan, memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan saja. Amin, saudaraku. Terus, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan Terus? berbantah-bantahan, ya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, Terus? sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, Ya. di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. ya, inilah gelap malam, angkatan bengkok hati ada dalam kegelapan, angkatan yang sesat hati ada dalam kegelapan. Terus, Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, Ya. seperti bintang-bintang puji dunia. Tuhan. Kemudian tidak dalam hal mengerjakan keselamatan itu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala itu diawali dengan taat. Berarti mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kedua, memiliki kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan tanpa berbantah-bantah, supaya tidak beraib, supaya tidak bernoda, supaya tidak bercela. Sebaliknya tampil seperti bintang di langit di antara orang angkatan yang bengkok hati, di antara angkatan yang sesat hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.